Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat ini kita bersama-sama kembali berjumpa di dalam pemahaman Alkitab, di mana kita setiap Rabu mengumpulkan firman Tuhan. Dan pada saat ini saya bersama dengan narasumber Bapak Sediako MSI. Selamat malam Bapak Sediako. Iya. Untuk kali ini di pertemuan kita yang kesekian kali ini, tema apa Pak Pendeta yang akan kita bahas bersama? Ya, untuk pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Mazmur. Jadi kalau boleh diberi tema malam ini adalah doa yang didengar Tuhan. Jadi bacaan hari ini itu sesuai dengan agenda Sinode GKJ. Hari ini ada Rebu Legi 24 Juni 2020. Bacaannya diambil dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Begitu Pak Baskara. Ya, Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan 11 ya Pak ya. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan buka dalam doa terlebih dahulu Bapak Pendeta. Mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila pada malam hari ini kami boleh bersama kembali bertemu di dalam pemahaman Alkitab. Biarlah Tuhan kiranya menolong kami untuk dapat bersama-sama belajar akan firman Tuhan, sehingga ketika kami usai membahasnya, kami mendapatkan pemahaman yang baru akan firman Tuhan yang tiada habisnya kami gali dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan waktu pemahaman Alkitab pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan 11. Kita bergantian Pak Pendeta. Boleh. Dipersilakan Bapak terlebih dahulu. Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ya, kita telah bersama membaca perikop yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian setiap kitab tentu ada latar belakang di dalam pembuatannya. Nah, untuk yang di Mazmur ini, latar belakangnya apa nih Pak? Terima kasih Pak Baskoro. Jadi kalau diperhatikan ketika kita mempelajari kitab Mazmur ini, kita akan menemukan bahwa dalam kitab Mazmur ini dikenal dengan kitab terpanjang di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Mazmur ini juga terbentuk, dirancang atau disusun selama ratusan tahun. Diperkirakan ditulis awal sejarah Israel
lalu ada yang punya pemahaman ini sesudah pembuangan di Babel. Jadi kitab ini berisi tentang nyanyian, pujian, berisi tentang doa untuk pertolongan Tuhan Allah. Ada syair yang menyatakan tentang kepercayaan umat kepada Tuhan Allah. Lalu juga diungkapkan tentang berbagai perasaan manusia. Misalnya ada duka cita dan sukacita. Ada keraguan dan kepercayaan. Hati yang terluka dan hati yang terhibur. Keputusasaan dan pengharapan. Kemarahan dan ketenangan. Keinginan balas dendam dan juga ada yang namanya mengampuni. Bahkan ada pertolongan Tuhan yang merupakan gagasan utama di dalam Alkitab. Jadi Mazmur ini digunakan dalam ibadah umat. Mazmur ini menjadi kitab pujian atau buku doa pertama kali dipakai dalam ibadah di Bait Allah pada waktu itu. Selanjutnya dipakai juga di dalam sinagoge-sinagoge. Maksudnya adalah rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan komunitas-komunitas jemaat Kristen pada waktu itu. Mazmur ini dibacakan, dipelajari sehingga mendapat bekal. Umat waktu itu mendapat bekal bagaimana menjadi umat Tuhan yang setia. Begitu Pak Baskara. Lalu ditulis oleh? Nah, penulis dari kitab Mazmur ini, kalau dari beberapa sumber yang kita temukan, ada data yang mengungkapkan bahwa 70 Mazmur ini ditulis oleh Daud. Lalu ada juga yang mengungkapkan bahwa dalam sejarah Daud itu memerintah sebagai raja Israel pada waktu itu sekitar tahun 1010 sampai 970. Itu berarti kita bisa mendapat sebuah pemahaman bahwa sebagian ditulis oleh Daud dan yang lainnya itu berasal dari sebuah waktu sesudah Daud dengan memakai nama Daud sebagai bentuk penghormatannya. Jadi kitab Mazmur adalah secara biblika dikatakan ini adalah tulisan Daud. Kalau kita tahu tadi saya katakan ini adalah kitab yang paling panjang. Kitab Mazmur adalah kumpulan 150 nyanyian doa dan syair yang berbeda. Demikian Pak Baskara. Ya, tadi Pak Pendeta sudah menerangkan mengenai latar belakang dan juga penulis kitab Mazmur. Lalu untuk maksudnya Pak, maksud dari penulisan kitab ini apa nih Pak? Ya, jadi di dalam Alkitab kita, setiap kitab-kitab itu ditulis tentu punya maksud dan tujuan. Nah, maksud penulisan kitab Mazmur ini secara keseluruhan itu hampir sama sebenarnya dengan kitab-kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Artinya maksud penulisannya untuk mengajarkan umat tentang Allah. Siapa Allah? Siapa Tuhan itu? Lalu juga maksud penulisannya juga diberikan sebuah pemahaman bagaimana kalau kita mengikut Tuhan. Itu seperti apa? Penjelasannya ada banyak hal di situ. Itu maksud penulisan dari Mazmur. Ya, untuk memahami lebih dalam, mohon bisa diterangkan nih Pak. Oke. Ayat demi ayatnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah masing-masing mungkin bisa langsung menyimak dari Alkitab yang sedang dipegang. Kita akan melihat, saya tidak akan membaca ayatnya, tapi Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa melihat, memperhatikan paling tidak ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau ayat yang pertama itu mengungkapkan sebuah pujian yang dilakukan secara bersama-sama.
Nah, menunjukkan bagaimana ketika memuji Tuhan itu dilakukan secara bersama. Lalu yang kedua, ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima itu bisa dipahami begini. Sebenarnya itu merupakan doa untuk penyembuhan. Jadi beberapa sumber mengungkapkan bahwa ayat 2 sampai dengan ayat 5 ini berbicara tentang doa untuk bisa disembuhkan. Jadi pemazmur ini memiliki pemahaman bahwa segala sakit penyakit yang dialami, yang dirasakan itu berasal dari hukuman Tuhan. Ini pemahaman yang ada dalam diri pemazmur. Ini bisa dilihat dalam ayat kedua tadi, ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Jadi ini pengalaman iman, pemahaman pemazmur yang menganggap bahwa sakitnya itu dari Tuhan. Sehingga pemazmur juga mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa ketika itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan ketika pemazmur itu berseru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan yang begitu kuat itu kalau dibandingkan dengan amarahnya, begitu kuat kasih karunia-Nya, kasih setianya. Kalau kita bisa melihat dalam kitab-kitab selanjutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya, kita akan menemukan misalnya dalam pasal 38, Mazmur 38 ayat yang kedua, dikatakan di sana, Tuhan janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Jadi ada semacam permohonan doa supaya Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak murka. Tapi tadi di titik beratnya adalah bahwa kasih setia Tuhan itu begitu kuat dibandingkan dengan amarah yang dari Tuhan. Itu ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Yeah. Lalu ayat yang ke-6, kalau boleh dilihat di sana, ayat yang ke-6, kita akan menemukan bahwa ini dalam ayat yang ke-6 ini, dalam konteks perjanjian lama, orang sangat meyakini bahwa kematian itu, jadi orang meninggal itu akan terpisah dengan Tuhan, itu pemahaman. Jadi ada orang meyakini bahwa kematian itu bisa memisahkan manusia dari Tuhan. Itu kalau Bapak Ibu di rumah membuka di Alkitab dalam Mazmur 9 ayat 14. Di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ada kata-kata gerbang maut. Jadi kalau dihubungkan ayat 6 sampai dengan ayat 6 ke tadi dalam Mazmur 9 tadi, maksudnya pintu gerbang maut itu dalam konteks perjanjian lama, orang sangat meyakini bahwa orang mati itu pergi ke tempat yang gelap, yang berada di bawah tanah. Pokoknya tidak ketemu siapapun, tempatnya gelap, berada di bawah tanah, dan dikenal dengan sebutan dunia orang mati. Mungkin dalam bahasa Ibrani, yang pintar bahasa Ibrani akan tahu namanya Sheol, S-H-E-O-L. Nah, lalu ada juga kalau kita baca di dalam Mazmur berikutnya, kita akan menemukan bahwa orang-orang fasik itu akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi orang yang fasik, orang yang melupakan Allah itu akan kembali ke dunia orang mati tadi. Mazmur 9 ayat 18. Lalu juga kita ingat bagaimana tentang kehidupan Ayub. Ayub juga hampir sama memiliki pengalaman iman seperti pemazmur. Misalnya, Ayub juga pernah mengatakan, ya, aku tahu Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Jadi ada pemahaman, Ayub mengembangkan pengalaman iman. Pemazmur juga demikian. Lalu juga di dalam Mazmur kita menemukan sebenarnya Allah itu ada di mana-mana.
Pemazmur mengungkapkan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari daripada hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jadi Sheol itu biasa digambarkan sebagai tempat yang sangat sunyi sepi, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui atau merasakan apapun dunia orang mati. Nah, kalau kita meneruskan ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat yang ada di kitab Mazmur, kita akan menemukan bahwa misalnya dalam Mazmur 88 ayat 12, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan. Nah, artinya bagaimana ayat yang ke-6 ini diungkapkan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Demikian juga kalau kita hubungkan dengan ayat berikutnya, menurut beberapa para ahli, dalam Mazmur 94 ayat yang ke-17 dikatakan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ini pengalaman iman dari pemazmur. Jadi Tuhanlah yang menolong. Dalam Alkitab ada pandangan tentang kematian dan hidup sesudah kematian. Nah, dalam konteks ini Tuhan harus menolong, Tuhan harus bertindak, mengambil keputusan, tidak boleh ditunda lagi. Tuhan meluputkan nyawa pemazmur dari kuasa maut. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan untuk penjelasan ayat 7 dan 8. Nah, penjelasan dari ayat 7 dan 8 ada keterangan yang mengungkapkan bahwa yang menyebabkan sakit penyakit tadi dalam ayat 2 dan ayat 3 bukan para lawan, tetapi mereka yang selalu mengolok-olok pemazmur dan membuat pemazmur makin menderita. Mungkin di sini kita bisa menemukan ada kata-kata musuh-musuhku, orang fasik. Kalau dirujukkan ke dalam ayat yang ke-9, orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap pemazmur. Memang tidak selalu jelas siapa musuh-musuh itu, siapa musuhnya. Tetapi ketika kita ini merunut mempelajari beberapa sumber, bahwa musuh-musuhnya ini bisa perorangan. Orang fasik ini bisa perorangan atau bahkan bangsa. Bangsa yang melawan umat Allah. Sehingga ada dalam doa selalu ada permohonan pembalasan dengan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang membalas. Bila Tuhan yang membalas, bila Tuhan yang menghukum musuh-musuhnya. Nah, itu 7 dan 8. Lalu penjelasan berikutnya adalah ayat 9, 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, penjelasan ayat 9, 10 sampai dengan ayat yang ke-11 diungkapkan di sana bahwa ada pertolongan Tuhan. Tuhan telah mendengar seruan doanya dan Tuhan telah menerima seruan doa itu. Ini pemahamannya adalah Tuhan sudah mendengar doanya, doa pemazmur tadi. Artinya dalam situasi seperti itu Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik akan kesengsaraan orang yang tertindas. Ini kalau dirujukkan dengan ayat-ayat dalam kitab Mazmur ayat pasal 22 ayat yang ke-25. Tuhan tidak jijik dengan orang yang sengsara yang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Tuhan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Tuhan mendengar. Bahkan di dalam pasal-pasal berikutnya yang kita bisa tarik dari ayat ini menemukan misalnya dalam Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakan minta tolong. Artinya pengalaman iman pemazmur ini sungguh dalam. Apa yang ada dalam ayat pasal 6,
bisa kita ketemukan dalam pasal yang ke-40. Atau bahkan dalam kitab Mazmur yang tadi saya katakan kitab yang paling panjang, misalnya dalam Mazmur 130 ayatnya yang kelima, di sana juga ditemukan sebuah ungkapan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Ada relasi di sini ketika pemazmur berdoa, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan telah kembali menyertainya. Dalam kesengsaraan itu pemazmur menemukan, dan lawan-lawannya pun bisa dikalahkan. Dalam setiap mata menjadi malu, sekejap mata menjadi malu, terkejut dan mundur. Nah, dalam Mazmur ini diakhiri dengan keyakinan iman. Walaupun tidak terbukti bahwa pemazmur sudah sembuh dari penyakitnya, tetapi ada relasi di sana. Tuhan telah mendengar doa. Maka dalam hal ini pemazmur sangat yakin bahwa penderitaan yang dialami dalam hal sakit penyakit tidak akan membuatnya jauh dari Tuhan atau bahkan memisahkan dirinya dengan Tuhan. Misalnya kita akan menemukan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau itu kita menemukan sebuah keyakinan, dan itu juga dimiliki oleh pemazmur. Bersama dengan Tuhan segalanya bisa dilewati. Demikian Pak Baskara penjelasan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, tadi kita sudah bersama mendengarkan penjelasan dari ayat per ayat, Pak Pendeta. Kemudian untuk bila digarisbawahi secara untuk lebih jelasnya, lalu maksud dari perikop ini apa, Pak Pendeta? Ya, jadi Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini ada maksudnya, artinya ada pemahaman bahwa isinya tentang bahwa dalam pergumulan pemazmur itu yang sangat berat tadi, pergumulan yang luar biasa tadi, misalnya saja ada tekanan, ada ungkapan kesakitan lahir batin, dikelilingi oleh orang-orang yang mengharapkan kemusnahan. Jadi di sekitar pemazmur ada orang-orang yang menginginkan supaya pemazmur ini musnah. Pemazmur juga merasakan diri menjadi sasaran murka Tuhan. Artinya ketika dia berada dalam lingkungan orang-orang yang menginginkan dia itu musnah, pemazmur juga menemukan dalam pikirannya bahwa pemazmur juga menjadi sasaran murka Tuhan. Dia tidak membantah bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Jadi ada kesadaran dari pemazmur bahwa semua itu dari dirinya sendiri. Tetapi berhadapan dengan yang namanya dunia maut, di mana ia akan terputus hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi yang seperti itu, ternyata pemazmur mampu menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat hanya kepada Tuhan, berserunya kepada Tuhan, minta tolongnya kepada Tuhan. Sehingga pemazmur meyakini jika umat Tuhan sudah pernah diselamatkan berkali-kali, umat pilihan Allah diselamatkan berkali-kali, maka pemazmur yakin hidupnya juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini berarti pemazmur benar-benar berbalik kepada Tuhan dan menanti-nantikan tindakan Tuhan. Maka pernah diserukan supaya dia kembali kepada Allah. Misalnya saja di kitab-kitab yang lain dikatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Mereka yang menginginkan pemusnahan akan semakin jauh darinya. Ini diyakini oleh pemazmur. Orang yang menginginkan pemusnahan, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, itu yang menjadi hal penting dalam perikop ini, Pak Baskara. Ya, kemudian dari bahasan yang kita bicarakan pada malam hari ini, bila kita tarik untuk situasi kekinian, relevansinya apa, aplikasinya bagaimana? Ya, aplikasi dalam kehidupan sekarang ini dari
bacaan kita Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tentu kita belajar dari pengalaman iman pemazmur Raja Daud. Kita akan mendapatkan inti iman kita. Kalau iman kita itu tidak pernah didera dengan penderitaan, masalah-masalah, maka di sana iman kita tidak akan bisa tajam gitu. Kalau seperti pisau itu kalau diasah supaya semakin tajam. Nah, sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, terlebih dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 ini, kita akan bisa membuktikan bagaimana iman kita. Iman kita berhadapan dengan fakta hidup yang sulit sekarang ini. Ya, ada yang keinginan bergereja, tapi tidak kesampaian karena gereja belum buka. Maunya ikut PA bareng, kita hanya seperti ini, online. Jadi ini menjadi sebuah tantangan, walaupun tidak ke gereja tetapi juga membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam situasi seperti ini iman kita diperhadapkan dengan sebuah fakta hidup yang sulit memang. Nah, ketika kita punya iman yang kuat seperti tadi pemazmur, dalam penderitaan seperti itu iman tetap kuat, tetap ingat pada Tuhan, tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Maka kita pun harus yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, yakinlah Tuhan pasti menolong, pasti ada jalan keluar. Yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami pasti kita bisa menjalaninya. Maka dalam hal ini sakit penyakit tidak akan membuat jauh dari Tuhan atau bahkan memisahkan dengan Tuhan. Pengalaman iman pemazmur harus juga menjadi pengalaman iman kita, bahwa penderitaan, sakit penyakit tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Semakin mendekat pada Tuhan, iya. Jadi segala sesuatu dapat kutanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang penting. Jadi bersama Yesus aku bisa melakukan perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini mari kita bersama-sama berpengharapan, berkeyakinan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah juru selamat kita yang mampu memberikan pertolongan, kelegaan, bahkan keselamatan. Bersama Yesus dapat kutanggung. Maka di sana kita akan menemukan jawaban doa dari Tuhan. Demikian Pak Baskara. Ya, ini semoga juga bisa menjawab keraguan. Kadang-kadang dalam situasi seperti ini orang bertanya-tanya, mana Tuhan ketika situasi pandemi COVID belum berakhir juga. Begitu ya kira-kira Pak Pendeta. Ya mungkin orang akan bertanya, doaku kok udah jauh-jauh gitu. Iya, mungkin ada juga pertanyaan seperti itu. Ya, jadi ketika kita berdoa belum dijawab sama Tuhan itu, menurut beberapa sumber mengungkapkan bahwa ada 3 jawaban doa itu. Yang pertama, ketika kita mohon pada Tuhan langsung dijawab karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, jawaban doa itu bisa tunggu dulu, sabar. Maka kita pun juga harus sabar, minta terus, rutin terus, berdoa dan segala macam. Suatu saat akan diberi. Tapi bisa juga doa kita dalam masa pandemik ini, dalam situasi susah seperti ini, enggak dijawab sama Tuhan. Jadi pemazmur pun tadi mengatakan dia berdoa terus seperti itu, merasakan luar biasa, penderitaan luar biasa. Tapi selama dia tetap dekat dengan Tuhan, jawaban doa itu akan didapat. Dan pemazmur sudah membuktikan itu, Pak Baskara. Demikian bahasan kita pada malam hari ini dalam pemahaman Alkitab. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, Pak Pendeta Setioko akan tutup dalam doa. Dipersilakan Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyatakan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur malam hari ini dalam situasi seperti ini kami masih punya semangat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online. Biarlah pemahaman Alkitab ini menolong kami, memberikan semangat pada kami, terlebih kami boleh belajar dari pengalaman iman sang pemazmur Raja Daud. Pemazmur mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun di tengah-tengah penderitaan itu tetap memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Masih tetap memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka pemazmur terus berseru dan akhirnya
doanya didengar oleh Tuhan dan terjawablah seru doa dari pemazmur ini. Kami pun juga rindu dalam situasi kondisi menghadapi, mensiasati pandemi COVID-19 ini. Kami juga rindu untuk terus berseru kepadamu Tuhan. Maka berkati setiap pribadi jemaatmu yang ada di GKJ Semarang Barat, agar supaya tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang terus memberikan kelegaan dan kekuatan. Bapa kami dalam surga, kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, masyarakat Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kiranya Tuhan juga memberikan hati yang bijaksana kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para pemimpin bangsa negara kami, supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menghentikan, untuk boleh mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan akan mendengar seru doa kami, dan kami serahkan bangsa dan negara ini di dalam berkat campur tangan Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi seru doa kami, permohonan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.